Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Saiful Mukminin, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sukagumiwang, Indramayu. Dalam video ini saya akan menjabarkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 dengan pertanyaan pemantik pertama, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesadaran sosial dan emosional. Dalam pertanyaan pemantik tersebut, yaitu seorang guru penting mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional supaya kita dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosional atau kesadaran diri, sehingga akan tercipta tujuan positif, yaitu pengelolaan diri dan merasa dan menunjukkan empati terhadap orang lain atau kesadaran sosial, sehingga membangun dan mempertahankan hubungan positif, yaitu keterampilan berelasi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan 5 kompetensi yang harus dimiliki. Yang berikutnya, penerapan 5 kompetensi KSE dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan tercipta perubahan yang positif pada murid, baik secara pengetahuan, karakter, dan sikap. Dengan pertanyaan yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas di sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Dalam mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang berikutnya, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih murid untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, ada pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud dengan visi guru penggerak yang dapat menciptakan budaya positif yang bisa menghasilkan murid yang berkarakter luhur. Yang kemudian ada pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Berikutnya, semua modul berkaitan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan pemantik berikutnya, yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3. Hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid dan yang kedua bagi rekan sejawat. Pertanyaan pertama, yaitu sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan dan keterampilan murid saja, sehingga pembelajaran fokus pada penilaian saja. Akan tetapi setelah mempelajari modul ini bahwa pembelajaran dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga murid akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain,
dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan yang kedua, jawabannya yaitu menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kompetensi yang pertama memahami, menghayati, dan mengelola emosi, yaitu kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan profil pengendalian diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jawaban pertanyaan kedua yaitu menerapkan kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan praktik stop, take a breath, observe and project, atau teknik lain yang sesuai. Dan jawaban pertanyaan yang kedua yaitu menerapkan 4 indikator kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama ada pengajaran eksplisit, yang kedua integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, yang ketiga menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan yang keempat penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang berikutnya perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, perubahan bagi rekan sejawat melalui KSI, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga pendidik di sekolah. Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Kemudian perubahan pada murid yaitu pertama menciptakan iklim dan budaya positif di kelas dan di sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi pada murid dan mengubah peraturan dan harapan. Yang kedua, melakukan integritas dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan di pembukaan dengan ramah dan menyenangkan, kemudian kegiatan inti yang melibatkan murid yang aktif dan penutup yang optimis, dan yang terakhir memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokulikuler dan ekstrakurikuler. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Salam guru penggerak.